Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha linahdiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hdi kalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang paling berharga, yaitu nikmat umur di dalam ketaatan. Jadi kapan terasa berharganya umur? Ketika udah meninggal. Kapan terasa berharganya sehat, tinggi nilai sehat? Ketika orang itu udah merasakan sakit, baru mahal nilai sehat. Seandainya kita pergi jalan ke rumah sakit, kita tanyakan, dikasih dua pilihan, bapak mau sehat atau duit? Sikap permintaan, cuman sehat. Karena kita dalam keadaan sehat, kita menganggap biasa wae. Mungkin nanti udah sakit, baru nilai sehat itu sangat berat. Jadi bagaimana untuk membalas rasa sehat, rasa syukur kepada Allah ini adalah dengan taat kepada Allah. Kapan berharganya itu harta? Ketika udah ada lagi baru nyesal, ngaku udah sedekah lu, ngaku udah umroh lu. Dulu ngaku udah bagi haji ketika banyak duit. Kebun habis dijual, baru ingin umroh ketika banyak duit. Nah, ingat Jadi yang cerdas, mereka selalu bersyukur, dan rasa syukur ini dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan kajian majelis ilmu yang mana pahalanya begitu besar. Insyaallah kita lanjutkan kajian hadis Fadailu Salatil Jum'ah, keutamaan sholat Jumat. Jumat ini dari kata Jum'ah atau jamaah, yaitu kumpulan atau yang dikumpulkan. Nah, kalau hitungan hari dari nama hari, kalau kita pakai dari bahasa Arab, Ahad itu, kalau bahasa Indonesia nasional minggu. Hari Minggu namanya bahasa Arabnya hari Ahad, Sabtu. Kalau Isnain, Senin, kalau bahasa Arabnya Isnain. Artinya dari kata asani, yang itu yang kedua. Kemudian Jumat ini banyak kalau kita tarik keutamaan hari Jumat ini. Amalia yang dilakukan Senin, Selasa, Rabu dapat pahala. Tapi ketika di hari Jumat ada nilai tambahan. Fadail, ada keutamaan di hari Jumat. Bahkan orang-orang non muslim ini sekarang ada namanya sedekah Jumat. Mereka sudah mengadakan sedekah Jumat. Mereka merasakan. Jadi kalau orang non muslim ketika mereka bersedekah, berbuat baik, langsung Allah balas di dunia. Tapi di akhirat tidak balas. Tidak ada Allah balas. Karena dia belum membuka kunci surga, itu asyhadu alla ilaha illallah, kalimat syahadat. Jadi setiap hari Jumat ini amalia yang dilakukan itu dilipat gandakan. Makanya fadail, ada keutamaan di hari Jumat. Pada umumnya banyak orang itu bersedekah di hari Jumat. Di hari Jumat masih makanan. Hari Jumat itu berbondong-bondong, bahkan masjid itu kadang menyediakan makan bersama hari Jumat karena pahalanya beda.
hari biasa sedekah sama hari Jumat berbeda. Nah, jadi Jumat ini adalah salah satu Yaumul Aid, harinya hari raya umat Islam. Kemudian wa min syarafil ladzi ja'alallahu li hadzal ummah. Maka Allah memberikan kemuliaan, Allah jadikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil khusus annahu ihtisaha bi yaumil Jumat, di hari Jumat itu, wa ja'alahu 'aidan 'azim, yaitu hari Jumat itu adalah hari Id, hari rayanya umat Islam yang aziman, yang hari besar. Azim ini agung, hari yang agung, hari Jumat tersebut. Makanya sholat subuh yang paling afdal berjamaah subuh Jumat. Sholat subuh ini kan berat nih. Sholat subuh ini adalah sholat yang berat bagi kaum munafik. Nah, yang paling afdal sholat subuh berjamaah itu adalah subuh Jumat. Nah, sedekah juga hari Jumat. Banyak orang melaksanakan hari Jumat. Ziarah disunahkan hari Jumat juga. Jadi banyak keutamaan. Kemudian wa ja'ala minal khasa'is wal qada'il lahu wa lis-salatihi man yartafa'u bihi qadratul wa'zumal amru. Dan Allah jadikan juga kekhususan, keutamaan di Jumat itu ada namanya sholat Jumat, dan pahalanya begitu besar. Dan sholat Jumat ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan mau sholat boleh tak? Boleh. Gugur tak payah lagi sholat zuhur. Saatnya perempuan mau sholat Jumat nih, boleh tak? Boleh. Sah tak? Sah. Tak perlu lagi dia sholat zuhur, sudah gugur. Nah, diperbolehkan juga perempuan sholat Jumat. Tapi kalau dia tidak sholat Jumat, wajib dia sholat zuhur. Kalau dia sholat Jumat, tidak wajib lagi sholat zuhur. Nah, jadi perempuan boleh. Cuman dipisahkan, dibuat atau di lantai 2 kalau perempuan mau sholat, jangan digabung sama laki-laki. Kemudian faminha, daripada ini takfiruha lizunubi, dan hari Jumat itu termasuk orang yang sholat Jumat itu takfiruha, penghapus daripada dosa. Jadi hari Jumat itu banyak keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah satu sahabat Nabi. Nabi mengatakan, man tawadha'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan, membaguskan wudunya, sunah-sunahnya, kemudian zikir-zikirnya 3 kalinya, benar-benar sempurna wudunya dengan khusyuk. Summa atal jum'atah, kemudian dia mendatangkan sholat Jumat. Datanglah dia pergi sholat Jumat. Fa astama'a, kemudian dia mendengarkan khutbah. Wa ansata, dan dia diam. Nah, ini yang benar. Datang mendengarkan kalau kita memang datang dan diam, tapi tidur. Benar tak? Datang, diam, cuma ada tambahannya naum. Tidur. Jadi sekali bangun, kok tidak ada khutbah ya di masjid ini? Ada, inti tidur, tidak dengar. Nah, jadi, tapi tetap sah. Cuma rugi tidak dapat pahala mendengarkan khutbah. Tapi kalau di bang fikih, kalau dia mau tidur, tidurnya harus duduk seperti ini. Kalau tidurnya kayak ini, batal. Wudhunya batal. Karena memungkinkan jalan angin keluar. Jadi kalau mau tidur kayak gini. Nyender boleh, tapi harus mak'adahu, di ardi, di bumi. Pantatnya seperti ini. Nah, hati-hati kalau kayak gini batal. Nah. Dan kita disuruh fastama'ah, mendengarkan dalam ayat iza quri'a Quran, apabila Al-Quran itu dibacakan, fastami'u, maka dengarkan, wa ansitu, dan diamlah, la'alakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat.
Bayangkan ketika ayat Quran itu dibacakan, kita dengar, kita diam, turhamun, dapat rahmannya Allah. Cuman keliru kadang sedih kita undang yasinan, yang di luar malah ngobrol. Yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim innalaka merokok pula. Ini macam mana rahman Allah tuh? Ini keliru. Padahal dia diundang, dipinta mendoakan si Sohibul Hajat, dibacakan ya. Datang-datang di luar cuma merokok, ngobrol. Gimana tuh? Buat akhir pula tadi. Nah, itu keliru. Jadi minimal kalau tidak mau baca diam deh, dengarkan dan yang ngobrol pula, baca Yasin pula dari luar versi beda. Sampai ngobrol, bukan merokok tidak masalah, cuman jangan lagi dalam keadaan baca Yasin. Laisa minal adabnya kurang ada. Jadi disunahkan diam. Bagusnya baca, jangan diam deh. Minimal rahmat Allah itu turun ketika dibacakan dan dia mendengar. Karena dalam ayat iza quri'ah, apabila dibacakan Al-Qur'an itu fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'alakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat Allah turun. Nah, inilah terjadi pergeseran pengetahuan dalam agama. Jadi kadang siang orang takut masuk di ruangan, hobinya di luar sambil ngobrol, ini keliru. Kasihan Sohibul Hajat sudah mengundang, dia ingin dapat doa, pahala baca Quran, Yasin, tahlil, ala kulli halin. Jadi kalau buat acara jangan kasih kursi di depan, sudah penuh harus kasih kursi. Jadi disuruh diam, dengarkan. Kalau dia datang, dengarkan khotbah dan dia diam, ghufirallahu, diampunkan daripada dosa dia apa-apa bainahu wa bainal jum'at ukhra, di antara Jumat ini sama Jumat depannya diampunkan dosanya. Wa ziyadatul salasati ayyam, dan ditambah 3 hari. Berarti 7 tambah 3 hari berarti 10. 10 hari dosanya diampunkan. Luar biasa. Kemudian waman masal khassa faqad lago, dan orang yang main-main, khoso itu karena zaman dulu tuh lantainya Masjid Nabawi Nabi itu tanah. Jadi kadang khoso itu main-main kerikil. Kalau sekarang tidak, main HP dengan khotibnya khotbah dia main handphone. Ini faqad lagoh, maka sia-sialah Jumatnya. Perlu dipahami, faqad lago di sini bukan berarti sholatnya tidak sah, artinya pahalanya tidak sempurna, rugilah gitu. Jadi jangan main-main handphone ketika khotib sedang berkhotbah. Kemudian disunahkan juga ketika dia mendengar habis azan sholat qobliyah Jumat. Ini kadang tidak boleh, tidak katik salat qobliyah Jumat. Imam Syafi'i hukumnya sunnah qobliyah Jumat. Nah, memang sebagian mazhab mengatakan tidak boleh, tidak ada Jumat. Cuman dalilnya kuat. Imam Syafi'i mensunnahkan salat qobliyah Jumat karena di antara azan dan iqamat ada salat sunnah, itu qobliyah. Dan salat Jumat itu pengganti kedudukannya sama dengan zuhur. 2 rakaatnya di khutbah, 2 rakaatnya di salat, maka ada juga qobliyah dan ba'diyahnya. Jadi pahamin, kalau khatibnya sudah naik di atas mimbar, alhamdulillah, innal hamdalillah. Ketika dia masuk masjid, disunahkan tetap sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Karena dulu Nabi ketika berkhutbah, sahabat datang, kemudian duduk sahabat. Kata Nabi, shollu rakataini, sholat 2 rakaat, khafifatan yang ringan deh. Nabi perintahkan untuk sholat. Nah, jadi jangan duduk, makruh, minimal sholat 2 rakaat. Simple bae. Sholli sunnatan tahiyatul masjid, Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, Bismillah Al-Fatihah. Surahnya tinggalkan karena kita dipinta sholatnya ringan, karena kita mau mendengarkan khutbah. Jangan panjang-panjang pula. Mau tambah makruh sholatnya.
Karena kita ingin disunahkan mendengarkan khutbah karena khotib sudah naik. Untuk menghilangkan kemakruhan kita sholatlah 2 rakaat yang ringan, khafifatan. Ambil yang wajib-wajibnya. Kemudian sholat Jumat ini yang wajib itu cuma 5 di dalam fikih rukunnya. Alhamdulillah itu kan sudah cukup. Innal hamdalillah itu tambahan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal linahdiya tambahan. Cukup alhamdulillah sudah cukup. 1. Allahumma salli wa sallim atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah cukup sudah 2. Rukun khutbah itu cuma 5. Kemudian wasiat bertakwa. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqullah. Sudah 3. Yang keempat ayat Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Sudah 4. Yang satu lagi nanti terakhir di khutbah yang kedua di terakhir doa. Nah, kemudian alhamdulillah wal hadirin jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi daripada larangannya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik wal hidayah untuk kita mengamalkan. Sudah cukup. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Sudah cukup. Tegak lagi ulang yang tadi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la yamutum wal amat innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah itu sunnah, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu sunnah. Langsung ya aqimus shalah boleh. Ini sudah cukup. Sudah cukup. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna itu tidak bukan rukun. Nah, jadi kalau mau khutbah mau ngambil yang simpel ini cukup. Nah, bahkan makruh berkhutbah panjang-panjang pokoknya makruh. Karena tengah hari ada orang yang mau istirahat, ada yang perutnya lapar, ada yang ingin kerja lagi. Jadi simpel-simpel deh. Kalau mau lama-lama di ceramah atau di kajian. Kita ambil yang wajib rukun deh. Bukan makruh kalau khutbahnya panjang. Ya itu cukup yang wajib di sholat Jumat. Oke. Kemudian qala Imam Nawawi ini salah satu ulama yaitu bermazhab Asy-Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Wa fil hadisi dalam hadis nuhiya dilarang adalah masal khassa wa gharihi min anwa'il abasi minal anwa'il abasi fil halatil khutbah. Kata Imam Nawawi sangat dilarang ketika khutbah itu sedang naik bermain-main, mainin tangan lah, mainin handphone atau main-main yang lain lah. Nah, sangat dilarang ketika fil halatil khutbati, ketika si khatib sedang berkhutbah. Wa fihi isyaratun ila iqbalil. Begitu juga ngasih isyarat. Nah, ya karena itu bisa menghilangkan kekhusyuan kita. Nah, jadi Imam Nawawi melarang wajawahu alal shima'in khutbah, dan kita dipinta untuk mendengarkan khutbah. Wal muradu bil labihunna, maka siola kalau dia ketika khatib berkhutbah dia main-main, artinya tetap sah Jumatnya. Cuman pahalanya tidak yang sempurna tidak dapat. Nah, itu maksudnya. Kemudian an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, beliau meriwayatkan hadis qala syami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi mengatakan man istaghsala yaumul Jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Jadi hukum mandi mau melaksanakan sholat Jumat hukumnya sunnah. Bahkan kalau kita di dalam kitab Lubabul Hadis itu di dalam matan yajibul
ghusla wajib mandi Jumat. Cuman di situ di Sahih Imam Nawawi wajib di situ bukan wajib ain tapi sunnah muakkad, sangat ditekankan. Jadi sunnah ketika dia mandi Jumat mau melaksanakan sholat. Tapi ingat, mandi harus niat. Kalau mandi udah niat, mandi dulu ya, nggak salah Jumat nih, mandi tanpa niat, tidak dapat pahala mandi Jumat. Dalam hati ya Allah sengaja ke mandi sholat Jumat, sengaja ke mandi sunnah untuk sholat Jumat, baru dapat pahala. Jadi kalau dia nak sholat Jumat nih, bentar ya mandi dulu, mandi dia tanpa nih, ya ini mandi udah dapat pahala, mandi mubah jadi. Jadi yang membedakan ibadah dan adah kebiasaan adalah niat. Jadi rugi. Ini kebanyakan kan mandi tapi tidak niat, keliru, tidak dapat pahala mandi Jumat. Kemudian barang siapa katanya yang iktasala mandi di hari Jumat. Kalau di dalam takrib dijelaskan tuh Abdul mandi dekat-dekat mau sholat, nak pergi berangkat. Nah, jadi kalau kita posisinya kerjanya di luar, sulit kan, tidak mungkin balik nih, nak mandi. Nah, ketika dia mandi mau pergi kerja, diniatkan, ya Allah sengaja aku mandi sunnah untuk sholat Jumat jam 7 tersebut. Kaget ketika dia Jumat, tidak mandi lagi tadi kan, karena posisi rumah jauh, sudah dapat pahala mandi Jumat pagi tadi. Nah, ini bukan berarti harus mandi jam 10, nak dekat-dekat Jumat, tidak. Nah, cuman ya ada waktu-waktu abdalnya, memang nak dekat-dekat Jumat. Kemudian mandi dari Jumat, wa masa min tibi, dan dia berjalan ke masjid, mintib pakai wangi-wangian. In kana indahu labisa min ahsani siyabihi, dan pakaian yang bagus-bagus. Sunnahnya warna putih, abiyat warna putih. Nah, memang kadang khotib ini dari ujung kepala sampai ke kaki baju hitam enggak loh. Nah, padahal hukumnya sunnah baju warna putih. Ya minimal kalau topi hitam ya baju putih. Nah, jadi sunnahnya sebenarnya warna putih. Sunnahnya warna putih. Ya minimal ada pakaian yang putih yang nyangkut lah, entah salnya, entah pecinya, entah kain sarung setidaknya. Tidak dapat sunnah. Semban hitam, gamis hitam, peci hitam pula. Ya tetap sah. Cuma tidak dapat pahala. Sunnah baju putih ini sunnah dapat pahala. Kemudian pakai baju yang bagus, summa kharaja. Kemudian dia pergi keluar hatta sampai yati masjid, mendatangi masjid, bayarku, dan dia sholatlah. Ma bada'alahu wa lam yu'azi ahadan. Ketika dia di dalam masjid tidak menyakiti seseorang. Makanya sunnah itu pakai wangi-wangi. Jadi ketika orang dekat kita dekat seseorang, orang itu nyaman, nyaman. Jadi kita tidak menyakiti orang, maaf ya. Makanya sunnah siwa itu. Kalau dia ada bersiwa, ada pakai wangi-wangian kan, kalau ketika Allah nyakiti sebelah ini kan, jadinya dosa. Nah, walam yu'azza di sini tidak menyakiti ahadan. Ya nyakiti dalam masjid bukan berarti ninju orang, nyubit orang, tidak. Dengan tubuh yang begitu ya nyengatnya baunya walaupun tidak najis, itu termasuk mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi Islam itu benar-benar menjaga benar-benar salim, keselamatan untuk diri dan orang lain. Suma ansad, kemudian dia mendengarkan khutbah hatta yusolli, sampai dia sholat. Karena kafaratan, maka dia dihapuskan lama bainaha, di antara dia dan baina Jumat yang ukhra, yang Jumat depan. Nah, jadi bayangkan cuman sholat Jumat baik dengan bersungguh-sungguh mandi, pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, maka dosanya diampunkan. Jadi luar biasa menghadiri sholat Jumat. Wa an ibn radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sahabat Nabi, sami'tu Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man ghasala yaumul Jumat, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa iktasala, dan mandinya Bakarah di pagi-pagi hari, wabtakara masyalam yarkab, dan dia mandinya di pagi-pagi hari, kemudian sudah mandi, walam yarkab,
Tidak ada naik motor, tidak ada naik apa-apa. Dia berjalan ke masjid, wadana minal imam, dan sholatnya dekat imam. Sholatnya dekat imam. Pastama, dan dia mendengarkan khutbah. Walam yalgu, tidak melakukan hal-hal yang lagah, yang sia-sia. Kana, maka orang ini lahu, bagi dia bikuli khutwatin, setiap langkah dia amalu sanatin, ajru siyamiha wa qiyamiha, dapat setiap langkahnya sebagaimana orang yang beramal 1 tahun dan dapat pahala puasa dan dapat pahala sholat tahajud tengah malam. Jadi mandi Jumat tapi di pagi hari ini sulit gitu kan, kadang aktivitas ini disuruh mendatangi pagi hari. Nah, ini agak sulit nih. Kemudian di dalam hadis lagi Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsu, salat 5 waktu itu, wal jum'at ila jum'at, dari salat 5 waktu, maghrib ke isya, isya ke subuh, Jumat ila Jumat, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan yang akan datang, mukafiratun, itu adalah penghapus apa-apa bainahuna, dosa-dosa yang kecil. Iza ijta nibatil kabair, selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dari sholat ke sholat itu penggugur dosa. Jadi jangan tinggalkan sholat. Dari Jumat ke Jumat itu penggugur dosa. Dari Ramadan ke Ramadan adalah penggugur dosa. Jadi jangan tinggalkan sholat Jumat. Kemudian langsung di bawahnya, kalau Nabi SAW, Nabi bersabda, man iktasala yaumil Jum'ah, barang siapa yang mandi Jumat, ghusl janabah, dan dibarengi dengan mandi janabah. Misalnya maaf, dia habis berhubungan langsung mandi digabung, boleh tak? Boleh. Sengaja aku mandi wajib dan mandi sholat sunnah Jumat. Nah, jadi digabungkan ya, dapat 2 pahala mandi wajib sama pahala mandi sunnah Jumat. Tapi kalau dia mandi Jumat beda dapat pahala, tidak dapat. Kalau dia mandi wajib tidak disandingkan dengan niat sunnah Jumat, tidak dapat pahala mandi Jumat. Jadi digabungkan kalau dia mendapat 2 pahala. Summa roha, kemudian dia datang pisaatil ulah, di waktu yang pertama. Berarti pagi-pagi datangnya. Fakaan nama korba badanatan, maka orang ini seolah-olah dia sebagaimana orang yang bersedekah unta, dapat pahala sedekah unta kalau datangnya pagi. Wa man roha fi sa'atil saniyah, kalau dia datang di bagian yang kedua, tadi dapat unta, ini agak-agak di atas pagi dikit, mungkin sekitar jam 9 atau jam 8. Nah, ini yang saniyah, fa'akaan nama kharubal bakaratan, ini orang yang sedekah sapi. Kita ini yang mana lagi tidak tahu ya. Wa man roha fi sa'atin salisatin, barang siapa dan orang yang berjalan ke mendatangi Jumat di waktu yang ketiga, mungkin waktu yang ketiga ini jam 10, 11. Fakaan nama, maka orang ini seolah-olah qaroba kabesan akrona, seperti orang yang bersedekah kibas atau domba. Kemudian ada tingkatan yang di bawah itu lagi, wa man roha fi sa'atin rabi, barang siapa yang berjalan ke sholat Jumat itu yang waktu yang keempat, fakaan nama qaroba dajjal, orang yang bersedekah dapat pahala sedekah ayam. Oh, ini jam-jam berapa nih? Ini jam-jam berapa ya? Ini hitung dewek lah ya, jam-jam berapa nih? Dapat sedekah ayam. Wa man roha, barang siapa yang berjalan ke sholat Jumat fi sa'atil khamis, yang waktu yang kelima. Ini yang terakhir, ini khotib lanai karena sholat. Fakaan namang koroba baidotan, dapat pahala sedekah telur ayam. Jadilah telur ayam 2.000. Yang terakhir. Ini sabul. Khotib lanai semimba karena sholat. Ini keliru ya. La ilaha illallah. Kemudian, jadi kalau mau ukuran saya ini dapat pahala pula ya.
Nah, yang tadi lah ya, kalau mau pagi-paginya ya unta, mau dapat sapi ya agak-agak di atas pagi dikit, kambing. Nah, kalau telur ya sudahlah jam 12 lah. Kemudian faiza kharajal imam, kalau imam sudah keluar hadratil, masa imam sudah naik atas mimbar, maka keluarlah malaikat yastami'u zikri. Malaikat itu tidak ada nyatat lagi bahasanya, cuman dengarkan zikir. Nanti ada hadisnya, malaikat itu nanti kita jelaskan. Nah, jadi kalau sudah imam lah naik di atas mimbar, malaikat tidak ada buku catatan lagi, juga mendengarkan zikir. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, iza kana yaumul Jumat, apabila di hari Jumat, waqafatil malaika 'alal babil masjid. Kalau sudah di hari Jumat, malaikat itu berdiri di pintu masjid. Yaktubu, dan dia mencatat awalul faulah, orang-orang yang datang di pertama kali. Oh fulan onta, oh fulan kambing. Oh ini telok terus ditandai malaikat itu ciren ulang. Kasianan ada telok terus. Sudah, yang penting dia sholat, tidak apa-apa lah walaupun dapat telok. Jadi malaikat itu kalau Jumat tegak di samping di pintu masjid. Jangan dicek, tidak nampak karena malaikat itu goib. Cuman keimanan kita yang meyakini. Jadi nyata di depan pintu. Kemudian masalul muhajiru ayul mubakir, dan dia ngecek mana yang datang pagi. Kemudian dia menunjukkan yahdil badanatan, ada yang dikasih korban onta pahalanya. Suma kallazi yuhdal baqaro, ada yang dikasihnya pahala baqaro, pahala sapi. Suma kabesan, pahala kibas, dajjal ayam. Suma baidak kalau faiza kharajal imam, kalau imam sudah naik di mimbar, tawa suhu fahum yastami'u zikri, maka si malaikat tidak lagi di depan pintu, sudah duduk mendengarkan zikir dan jadi rugilah. Yang minimal hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam yang sebenarnya. Jadi Allah itu membuat satu hari yang khusus untuk dipinta perbanyak ibadah, yaitu hari Jumat. Bahkan kalau di bab jual beli tidak sah, bukan tidak sah ya. Jual belinya haram ketika sudah khutbah, sudah azan yang kedua. Sah tidak sah, cuman haram. Dijelaskan sampai segitunya. Karena hari Jumat ini adalah hari untuk beramali umat Islam. Banyak orang yang sedekah, ngasih makanan. Sedekah ini di ulama dibagi lagi beberapa bagian pahala. Ini dijelaskan di beberapa kitab. Kalau sedekah sama orang sehat itu pahalanya 10 kali lipat. 10 kali lipat sedekah sama orang sehat. Kalau sama orang sakit 90 kali lipat. Oke. Kalau sama orang yang fakir yang benar-benar membutuhkan, ya setuju, memang benar-benar butuh kita sedekah sama dia, pahalanya 900 kali lipat. Kemudian naik lagi tingkatan sedekah sama orang tua, pahalanya 100.000 kali lipat sama orang tua. Kemudian lebih tinggi lagi sedekah sama para ulama, seorang alim. Ini pahalanya 900.000 kali lipat. Orang yang berjuang di jalan Allah. Cuman dulu pernah Kiai Haji Sahal Mahfuz, Allahumma yarham, beliau meninggal pada tahun 2014. Beliau pernah ditanya ya, ma makna kiai, apa sih makna kiai atau apa sih makna ustaz sebenarnya? Jadi kiai atau ustaz itu orang yang benar-benar sepadan ilmu dan pengamalannya benar. Jangankan yang makruh, jangankan yang haram, yang makruh pun ditingkatkan. Jadi dia benar-benar mengamalkan apa yang diketahuinya. Nah, itu namanya ulama atau kiai. Sekarang kan banyak keliru. Kiai dengan perbuatannya tidak sinkron, tidak sepadan. Ala kulli hal, inilah akhir zaman. Ini katakan ulama yang benar-benar mereka mengamalkan ilmu. Yang benar